Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 137. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perubahan yang terjadi pada Soyen membuat kelompok dari Yesong merasakan sebuah perasaan yang cukup aneh. Dan tampaknya Soyen yang ada di hadapan mereka lebih mempesona daripada sebelumnya. Xiao Yixian dan juga Tuan Yao Tianhuo sedikit terkejut dengan perubahan ini. Dan itu membuat Yao Tianhuo sedikit merenung tentang apa yang dialami oleh Soyen. Sementara Soyen cukup terkejut ketika dirinya melihat banyak orang telah berada di luar pintu dari ruang rahasia ini. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya kemudian berkata, "Tetua Yesong, dan kalian semua tidak perlu memandangku seperti itu, bukan?" Ucapan dari Soyen itu membuat Tetua Yesong dan juga yang lainnya pun pulih. Yang kemudian Tetua Yesong sambil tersenyum dia berkata, "Tuan Soyen, kita akan mulai melakukan perjalanan ke kota Pil Suci esok hari. Apakah kau sudah siap?" Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia sudah benar-benar siap dengan perjalanan kali ini. Yesong yang bisa merasakan sedikit tekanan yang cukup samar ketika berada di dekat dari Soyen, dan tekanan seperti ini berasal dari dalam jiwanya, membuat Yesong sulit mengabaikan lalu berkata, "Tuan Soyen, apakah tidak ada yang salah dengan dirimu?" Soyen hanya tersenyum dengan ketidakpastian yang kemudian dia mengerutkan keningnya sambil bertanya, "Memangnya apa yang bisa terjadi padaku?" Karena Soyen sebenarnya juga tidak menyadari sedikit perubahan di dalam dirinya. Melihat hal ini, Tetua Yesong pun cukup tercengang karena dia tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari seorang Soyen. Tiba-tiba saja Tuan Yao Tianhuo melihat Soyen sambil tersenyum, dia berkata, "Bukan dirimu yang salah, tapi kekuatan spiritual di dalam tubuhmu tampaknya telah meningkat selama kau melakukan retreat ini." Soyen cukup tercengang, yang kemudian jawabnya, "Kekuatan spiritual." Sambil membelah janggutnya, dia merenung sebentar, kemudian kembali berkata, "Sekarang setelah Tuan Yao mengatakannya, sepertinya aku tiba-tiba merasa lebih mudah untuk memperbaiki pil obat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi, kendaliku atas nyala api juga menjadi lebih mahir. Namun, bukankah kekuatan spiritual seseorang hanya akan tumbuh ketika orang itu juga naik level? Dan hingga detik ini, sebenarnya kekuatanku masih tetap berada di bintang 4 Daozong." Tuan Yao Tianhuo hanya bisa melirik Soyen dengan ekspresi yang cukup aneh. Kemudian dia kembali mengatakan, "Sepertinya gurumu Yalao itu tidak pernah memberitahumu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan spiritual. Namun hal itu cukup wajar. Orang biasa hanya bisa membungkuk terhadap sesuatu yang sangat misterius yang dikenal sebagai kekuatan jiwa. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Bahkan kau hanya tahu bagaimana cara mengendalikan kekuatan spiritual milikmu, tapi kau tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu." Soyen dan juga Tetua Yesong hanya bisa merenungkan kata-kata dari Tuan Yao Tianhuo, dan Soyen tiba-tiba saja mengerti karena dirinya teringat dengan sebuah tulisan yang pernah dia lihat beberapa waktu yang lalu di dalam catatan buku kuno. Kekuatan spiritual tidak memiliki perbedaan dalam hal tingkat, tapi mereka memiliki perbedaan dalam hal kondisi. Sangat sedikit orang belakangan ini yang mendengar tentang informasi dari kondisi spiritual semacam ini. Karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh sebagian besar ahli sepanjang hidup mereka. Tahukah kau kenapa begitu banyak alkemis tetap berada di tingkat ke-7 sepanjang hidup mereka? Karena itu sebenarnya juga berkaitan dengan kondisi spiritual. Mendapatkan informasi seperti ini, Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia benar-benar belum pernah mendengar tentang hal ini. Bagaimanapun juga, jiwa seseorang merupakan sumber kehidupan. Tidak satupun orang bisa bertahan tanpa memiliki jiwa. Jika sampai jiwa tersebut dihancurkan, maka sebenarnya masih akan memiliki seutas benang kehidupan, dan siapapun akan mampu mempertahankan rasa hormat terhadap sesuatu yang misterius seperti ini. Yang Soyen ketahui bahwa dirinya memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat. Hal itu membuat dia sedikit lebih mengerti jika dibandingkan orang lain. Tuan Yao Tianhuo secara perlahan pun kembali menjelaskan, "Apa yang aku katakan kemungkinan adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang Grandmaster Alkemis yang telah mencapai tingkat ke-8. Jika tidak, orang hanya bisa menemukan informasi seperti ini di dalam catatan kuno." Kondisi spiritual seseorang itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Pertama, kondisi fana.
kedua, kondisi jiwa, ketiga, kondisi surgawi, dan keempat, kondisi di atau dewa. Kebanyakan orang, bahkan seorang alkemis yang telah berada di tingkat ke-8, mereka akan tetap berada di dalam kondisi fana. Hanya sedikit variasi dalam kekuatan antara kekuatan spiritual di kebanyakan orang. Di masa lalu, kau mungkin memang berada di level ini, tapi dirimu jauh lebih kuat daripada orang biasa dengan beberapa keberuntungan. Bahkan seorang alkemis tingkat 7 mungkin secara samar-samar bisa menyentuh pada kondisi jiwa. Jika kekuatan spiritual seseorang telah mencapai di tingkat ini, mereka akan mendapatkan sebuah efek tertentu, dan efek itu benar-benar sangat mempengaruhi jiwa pemiliknya. Bahkan ketika memasuki kondisi seperti itu, bisa membuat pil obat hanya dengan mengandalkan spiritualitas. Kau seharusnya menyadari bahwa sebagian besar pil obat yang berada di tingkat ke-8 memiliki spiritualitas tertentu, karena spiritualitas inilah yang memungkinkan mereka mencapai tingkat ke-8. Terlepas dari seberapa luar biasanya teknik penyempurnaan pil dari seseorang alkemis, sebuah pil obat yang mereka buat tidak akan pernah mencapai tingkat ke-8 jika mereka tidak memberikan kekuatan spiritualitas tersebut. Kondisi surgawi, kau seharusnya menyadari bahwa ketika pil obat tingkat ke-9 terbentuk, maka kecerdasan dari pil tersebut tidak berbeda dari orang biasa, dan itu benar-benar setara dengan sejenis ciptaan. Untuk bisa membuat pil tingkat ke-9 ini, seseorang tidak hanya harus memberikannya jiwa, namun mereka juga harus memberikan kekuatan alam. Barulah pil tingkat ke-9 itu akan terbentuk, dan penciptanya harus berada di kondisi surgawi. Bahkan di seluruh benua Doki, sangat sedikit orang yang bisa mencapai level ini. Adapun kondisi di atau kondisi dewa, sebenarnya hal itu hanya ada di dalam legenda. Bahkan hingga detik ini, aku sendiri belum pernah mendengar ada seseorang yang bisa menyentuh ke tahap itu. Namun aku pikir kau seharusnya sudah mengetahui tingkat atas dari kondisi spiritual ini yang berada di dalam kondisi D. Yang bisa ku katakan padamu adalah kondisi ini terkait dengan pil obat tingkat D, dan pil obat itu sendiri juga terkait dengan seorang dodi legendaris di seluruh benua. Dan sebenarnya telah banyak orang yang gagal mencapai kondisi dewa ini. Tetua Yesong secara samar-samar memiliki ingatan tentang yang disebut dengan kondisi spiritual. Namun orang lain seperti Xiao Yixian, mereka akan cukup kebingungan tentang hal ini, karena sebenarnya mereka tidak memiliki pengalaman dalam hal alkemis. Namun Tuan Yao Tianhuo merupakan orang yang telah hidup sejak zaman kuno, maka dari itu dia akan mengetahui informasi seperti ini. Tetua Yesong akhirnya mulai berkata, "Benar, sepertinya aku juga pernah membaca teori-teori ini di dalam beberapa catatan buku kuno. Namun, mereka tidak menggambarkannya secara rinci seperti yang dikatakan oleh Tuan Yao Tianhuo. Ketika aku melihatnya saat itu, aku berpikir bahwa catatan tersebut hanyalah sebuah kekeliruan dan tidak harus terlalu diperhatikan. Leluhur klan Yeku sendiri sebenarnya juga seorang alkemis tingkat ke-8 saat itu. Namun dirinya benar-benar tidak meninggalkan informasi apapun tentang yang disebut dengan kondisi spiritual." Yao Tianhuo melirik pada Xiaoyan kemudian kembali berkata, "Jiwa seseorang adalah keberadaan yang sangat misterius. Beberapa alkemis akan benar-benar kebingungan, bahkan jika mereka melakukan terobosan. Sesuatu seperti ini mungkin hanya karena keberuntungan. Xiaoyan, karena awalnya aku berpikir bahwa gurumu akan memberitahu dirimu tentang hal itu. Namun, ketika aku melihat penampilanmu, sepertinya kau benar-benar tidak mengetahui tentang informasi seperti ini." Xiaoyan hanya tertawa, yang kemudian menjelaskan, "Aku hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Ketika guru tertangkap oleh aulat jiwa, bagaimana aku bisa berhubungan dengan informasi yang penting seperti itu?" Tuan Yao Tianhuo juga langsung tertawa kemudian mengatakan, "Kondisi spiritualmu saat ini kemungkinan telah menyentuh dalam kondisi jiwa. Kapan dirimu bisa memasuki kondisi jiwa ini akan tergantung pada seberapa keberuntungan yang kau miliki. Dikabarkan bahwa ada metode pelatihan khusus untuk bisa melatih jiwa seseorang di zaman kuno, dan hal itu disebut dengan teknik jiwa. Namun sekarang sepertinya sudah menghilang karena diriku bahkan juga belum pernah melihat tentang yang disebut teknik jiwa tersebut." Sebuah keterkejutan muncul di raut wajah Xiaoyan yang tanpa sadar membuatnya berkata, "Ah,
Sebenarnya jiwa bisa dilatih. Yao Tianhuo sambil tersenyum dia mengatakan, aku sudah mengatakan bahwa itu hanya terjadi pada zaman kuno. Mendengar ucapan tersebut, Zhou Yan hanya menggelengkan kepalanya karena dia mengetahui bahwa melatih jiwa seseorang mungkin akan benar-benar sulit dipercaya. Sebelumnya, Zhou Yan tidak terlalu tertarik dengan yang disebut kondisi jiwa ini. Penyempurnaan pil secara gila-gilaan yang dia lakukan selama melakukan retreat membuat Zhou Yan berada dalam keadaan setengah sadar, yang bahkan mengakibatkan beberapa pil obat tingkat 7 telah gagal meskipun memiliki kesempatan untuk berhasil. Namun detik berikutnya, Zhou Yan merasa ada sesuatu yang tidak beres dan dia jelas bisa merasakan bahwa Zhou Yan lebih akrab dengan pemurnian pil obat tingkat 7 itu. Hal ini membuat Zhou Yan merenung di dalam hati sambil mengatakan, sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk mempelajari teknik ini dengan benar. Jika aku ingin naik ke tingkat ke-8, diriku perlu memahami apa yang disebut dengan kondisi jiwa. Tidak heran ada begitu banyak alkemis tingkat 7, sementara seorang alkemis tingkat 8 adalah sesuatu yang cukup langka. Kemungkinan beberapa alkemis tingkat 7 tidak menyadari yang disebutkan kondisi spiritual ini. Namun, akan lebih baik jika diriku bisa mendapatkan semacam teknik jiwa yang disebutkan oleh Tuan Yao Tianhuo, sehingga hal itu memungkinkan diriku untuk bisa melatih jiwaku. Dengan teknik tersebut, seharusnya aku bisa maju ke dalam kondisi jiwa dengan cara yang cukup mulus. Sayangnya, teknik jiwa itu sudah hilang. Aku benar-benar ingin tahu apakah Menara Pil sebenarnya memiliki teknik jiwa, karena tempat itu merupakan tanah suci bagi para alkemis yang tidak terhitung jumlahnya, dan aku merasa bukan tempat biasa. Mudah-mudahan aku bisa memperoleh beberapa berita tentang teknik jiwa ini di dalam perjalanan ke kota Pil Suci. Keesokan harinya seluruh anggota klan Ye telah berdiri di halaman dari klan Ye. Tatapan mata mereka terlihat panas ketika melihat pada kelompok Zhou Yan yang ada di depan sana, karena mereka tahu apakah klan Ye ini bisa kembali mendapatkan kursi tetua di Menara Pil. Semuanya akan tergantung pada Zhou Yan. Jika Zhou Yan berhasil memasuki 3 besar, maka hal itu memungkinkan klan Ye kembali lagi memasuki kursi penatua dan mereka akan mendapatkan perlindungan dari Menara Pil. Hal itu membuat klan Ye bisa berkembang dengan damai di masa depan nanti. Ye Song kemudian berbicara pada 2 tetua yang ada di tempat ini. Tetua kedua, tetua ketiga, aku akan mengikuti Zhou Yan dan juga yang lainnya menuju kota Pil Suci. Oleh karenanya, aku akan menyerahkan seluruh urusan dari klan Ye sementara waktu pada kalian. Salah seorang tetua kemudian jawabnya, baiklah, tetua pertama kau tenang saja. Meskipun klan Ye kita telah menurun, namun kita masih memiliki beberapa hubungan dengan Menara Pil. Ye Song hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan tersebut. Sementara Zhou Yan melihat ke arah langit yang kemudian dengan lembut, dia mengatakan, sudah hampir waktunya, tetua Ye Song, ayo kita pergi. Ye Song hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya setelah mendengar suara dari Zhou Yan. Mereka akhirnya menuju bagian utara dari kota Ye ini, karena di sana ada lubang cacing yang memungkinkan bisa membuat perjalanan mereka ini dengan cepat mencapai kota Pil Suci. Dan kelompok dari Zhou Yan saat ini terdiri dari Xiao Yixian, Yao Tianhuo, Xin Lan, dan juga tetua Ye Song. Sementara sisanya, orang-orang dari klan Ye akan bertahan melindungi tempat ini. Setelah 10 menit melakukan perjalanan dari klan Ye, mereka kini telah tiba di depan lubang cacing. Melihat kemunculan Ye Song dan juga kelompoknya, banyak orang yang berada di dekat dari lubang cacing kini telah menyebar dan memberikan ruang kosong. Kelompok dari Zhou Yan pun segera menaiki tangga batu dan menatap lubang cacing besar yang ada di hadapan mereka. Sambil tertawa getir, Ye Song pun berkata, ketika klan Ye masih berada di puncak kejayaan, 2 orang elit Dosun bersedia menjaga lubang cacing ini. Namun, dengan penurunan klan Ye milikku, kita tidak lagi bisa memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli tingkat tinggi. Benar-benar sesuatu yang cukup memalukan. Mendengar ucapan dari Ye Song, Zhou Yan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, sudahlah, tidak apa-apa dan jangan terlalu memikirkan hal itu.
setelah kita kembali dari perjalanan ini, aku akan meminta Xiao Yishan dan juga Tuan Yao Tianhuo untuk membantu dirimu memperbaiki lubang cacing. Ye Xiong menganggukkan kepalanya sambil menjawab, jika begitu aku akan berterima kasih banyak pada kalian bertiga. Baiklah, ayo kita segera masuki lubang cacing ini. Tidak basa-basi lagi, Ye Xiong pun mengeluarkan sebuah perahu luar angkasa berwarna hitam. Kelompok mereka segera memasuki perahu luar angkasa ini, yang dengan segera perahu itu pun memasuki lubang cacing. Di atas perahu ini, Ye Xiong pun melihat pada Xiaoyan sambil berkata, kotaku ini tidak memiliki lubang cacing yang mengarah langsung pada kota pil suci. Oleh karenanya, saat ini kita akan menuju ke kota Hingling, dan lubang cacing yang ada di sana akan langsung mencapai kota pil suci. Setidaknya diperlukan waktu 3 hari untuk bisa mencapai kota Hingling ini, yang kemudian akan kembali memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Hingling menuju kota pil suci. Oleh karenanya, waktu total yang kita butuhkan untuk mencapai kota pil suci adalah sekitar 7 hingga 8 hari. Selama periode waktu ini, kalian semuanya harus beristirahat di dalam kapal ini. Ada sebuah kamar di dalam kapal ini yang bisa kalian gunakan untuk beristirahat. Dan masalah pengendalian kapal luar angkasa, serahkan saja pada diriku dan juga Xinlan. Xiaoyan sama sekali tidak keberatan dengan hal ini dan dia merasa cukup senang karena bisa menggunakan waktunya selama dalam perjalanan untuk beristirahat. Xiaoyan saat ini sudah berada di dalam kamar dari kabin kapal luar angkasa dan dia mengambil posisi duduk bersila untuk mempelajari kekuatan spiritual. Setelah mendengar informasi dari Tuan Yao Tianhuo sebelumnya, Xiaoyan benar-benar cukup penasaran dengan yang disebut kondisi spiritual tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang cukup lama, Xiaoyan masih tidak membuahkan hasil dan dirinya juga masih kesulitan merasakan kondisi misterius. Dalam beberapa hari ini, Xiaoyan yang belum menyerah segera menenggelamkan diri di dalam pelatihan jiwa selama perjalanan melalui lubang cacing. Hari-hari berlalu dengan cepat, yang akhirnya mereka pun keluar dari lubang cacing ini dan Xiaoyan segera membuka matanya. Kelompok dari Xiaoyan kini telah tiba di kota Hingling. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti melalui lubang cacing yang ada di kota itu dan bergegas menuju kota pil suci. Dalam perjalanan kali ini, Xiaoyan melihat banyak lalu lintas dari banyaknya orang yang sebenarnya menuju kota pil suci, karena kompetisi alkemis di tempat itu merupakan kompetisi yang paling besar di seluruh benua Doki. Maka para alkemis menjadi cukup penasaran dan ingin memiliki pengalaman, sehingga membuat banyak orang berbondong-bondong menuju kota pil suci. Bisa berpartisipasi di dalam pertemuan pil ini setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di seluruh benua. Dan hal itu akan membuat mereka memiliki sebuah pengakuan tentang kekuatan yang mereka miliki. Memikirkan hal ini saja membuat raut wajah Xiaoyan terlihat cukup gembira, karena tidak lama lagi dia akan benar-benar mengalami sebuah pengalaman alkemis yang tidak akan pernah terlupakan. Setelah melakukan perjalanan 4 hari secara terus-menerus, sebuah lingkaran cahaya kini telah terlihat di depan sana, dan akhirnya kapal luar angkasa yang ditumpangi Xiaoyan benar-benar telah keluar dari dalam lubang cacing. Dalam sekejap saja, pemandangan di hadapan Xiaoyan kali ini terlihat cukup menakjubkan karena sudah banyak para alkemis yang telah berkumpul. Tanpa sadar, membuat Xiaoyan mengatakan, kota pil suci benar-benar layak menjadi tanah suci bagi seorang alkemis. Menara pil, aku Xiaoyan telah tiba di tempat ini. Tetua Ye Xiong pun buru-buru mengatakan, ini hanyalah salah satu titik spasial di wilayah luar dari kota pil suci, dan tempat ini sebenarnya memiliki total 8 pintu keluar dari lubang cacing yang tersebar di seluruh bagian luar kota ini. Mendengar ucapan dari Tetua Ye Xiong membuat Xiaoyan cukup terkejut, karena sebenarnya tanah yang cukup luas ini hanya bagian luar saja dari kota pil suci, dan tidak disangka mereka memiliki 8 bagian yang luasnya benar-benar sama. Oleh karenanya, Xiaoyan hanya bisa membayangkan seberapa besarnya kota pil suci tersebut. Melihat raut wajah dari Xiaoyan, Tetua Ye Xiong pun segera tersenyum, kemudian berkata, Tuan muda Xiaoyan, kau tidak perlu kaget seperti itu. Kota pil suci ini dibagi menjadi wilayah luar dan juga wilayah dalam. Saat ini, kita sebenarnya berada di wilayah luar, dan menara pil terletak di wilayah dalam.
Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, mereka semuanya masih bagian dari Menara Pil. Kota Pil Suci ini mungkin bisa disebut sebagai kota, tapi hal itu sebenarnya masih jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota biasa. Ukurannya benar-benar sangat besar. Bahkan beberapa ahli di tahap Daozong setidaknya akan membutuhkan waktu hampir setengah hari jika mereka terbang dari sisi utara menuju sisi selatan. Saat ini sebenarnya lalu lintas di dalam kota Pil Suci belum mencapai puncaknya, dan hal itu akan sangat menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya pertemuan pil di tempat ini. Dan kau jangan merasa bahwa kota Pil Suci ini begitu besar. Saat itu tiba, kau akan mengetahui berapa banyaknya orang yang akan sampai di tempat ini. Daya tarik dari pertemuan pil adalah sesuatu yang cukup mengerikan. Selanjutnya, Zhou Yan pun menenangkan hatinya sendiri kemudian bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tetua Yesong merenung sejenak, yang kemudian diam jawabnya, tes untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang, dan kita telah melakukan perjalanan sepanjang hari. Mari kita mencari tempat terlebih dahulu untuk beristirahat. Aku akan membawamu ke lokasi ujian dari Menara Pil esok hari, dan kau perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang harus diakui oleh Menara Pil. Zhou Yan cukup terkejut, kemudian mengatakan, lencana tingkat alkemis? Sebenarnya di tempat ini masih membutuhkan hal-hal seperti itu. Yesong hanya tersenyum sambil mengatakan, lencana ini adalah sesuatu yang dikenali oleh Menara Pil dan tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Menara Pil ini sangat terkenal ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat tersebut, lencana tingkat yang mereka gunakan adalah patokan bagi seluruh benua. Dan ini memiliki efek yang cukup mengejutkan dimanapun seseorang berada. Jika dirimu ingin berpartisipasi di dalam pertemuan pil, maka kau harus memiliki lencana tingkat itu. Jika tidak, maka kau tidak akan pernah diizinkan untuk berpartisipasi di dalamnya. Mendengar informasi yang disampaikan oleh Yesong, Zhou Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, kelompok dari Zhou Yan ini dikejutkan dengan sebuah riak spasial yang tiba-tiba saja muncul di langit, jauh tepat di belakang mereka. Sebuah kereta berwarna putih yang dikendarai oleh seekor Pegasus kini benar-benar muncul di langit. Hal itu telah menarik banyak tatapan mata dari orang-orang yang ada di tempat ini. Banyak suara kemudian mengatakan sebenarnya itu adalah binatang kuda surgawi. Namun mereka ini dari kelompok siapa? Benar-benar muncul dengan cara yang begitu megah. Mendengar obrolan dari banyaknya orang yang ada di tempat ini membuat Zhou Yan cukup kaget. Lalu dia bergumam, binatang kuda surgawi Void. Zhou Yan tahu jika binatang ini merupakan binatang ajaib yang cukup langka dan mereka memiliki kemampuan terbang di dalam kehampaan. Selain itu, kecepatannya juga luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan kapal luar angkasa. Banyak orang sebenarnya ingin memiliki binatang surgawi Void tersebut, namun karena kelangkaannya, hanya sedikit orang yang benar-benar mampu memiliki hal itu. Dan saat ini, binatang ajaib tersebut telah benar-benar muncul dengan cara yang cukup agung. Tatapan mata dari Tetua Yesong yang ada di samping Zhou Yan tidak terkejut sama sekali ketika melihat kemunculan dari kuda surgawi Void itu. Sementara Zhou Yan tanpa sadar bertanya, Tetua Yesong, apakah kau tahu siapa pemilik dari kereta kuda itu? Yesong hanya mengangguk sambil menjawabnya, apakah kau melihat lambang klan yang berbentuk pil di kereta tersebut? Dan itu merupakan lambang khusus dari klan Dan. Jika tebakanku benar, orang-orang yang berada di dalam kereta ini seharusnya adalah orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi di dalam ujian kali ini. Mendengar hal itu, Zhou Yan pun bergumam, klan Dan. Secara perlahan, kepala Zhou Yan pun mengangguk karena dia mengetahui bahwa 5 klan besar yang ada di wilayah Pil itu sebenarnya adalah klan Dan, klan Chao, klan Bai, klan Qiu, dan juga klan Ye. Dan saat ini, klan Dan telah mempertahankan profil sebagai klan yang cukup rendah hati. Namun kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan lagi. Klan Chao merupakan klan yang paling terkenal, sementara klan Bai bisa dianggap
sebagai klan yang cukup kaya di wilayah Pil ini. Dan klan Q sebenarnya sedikit lebih lemah, tapi mereka masih dianggap cukup baik jika dibandingkan dengan klan Y. Secara keseluruhan, klan Y telah berada di dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. Tetua Yesong kemudian berkata, karena anggota klan Dan telah tiba di tempat ini, kemungkinan 3 klan lainnya juga akan segera tiba. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini. Sambil membelah janggutnya, Xiaoyan pun bertanya, bisakah seseorang dari klan Dan ini dibandingkan dengan Cao Ying dari klan Cao? Tetua Yesong dengan nada suara yang cukup ragu, dia pun mengatakan, aku sebenarnya tidak terlalu yakin. Klan Dan merupakan klan yang paling tertutup dan mereka tidak pernah menonjolkan dirinya. Tapi klan ini juga bisa dianggap memiliki banyak bakat dalam hal alkemis. Ketika masa kejayaannya saat itu, mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi tetua dari Menara Pil. Namun secara normal, mereka yang berpartisipasi di dalam tes biasanya bukan yang terkuat di antara generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus dalam tes semacam ini. Dan sebenarnya hal itu juga akan menjadi peluang bagi klan kita. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia benar-benar menyadari betapa pentingnya tes ini bagi klan Y. Kereta yang ditarik oleh seekor Pegasus itu ini telah menghilang di langit yang jauh. Sementara Tetua Yesong segera mengatakan, jika begitu kita harus segera pergi dan mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Esok hari kita akan pergi menuju asosiasi pengujian dari Menara Pil dan kau akan segera mendapatkan rencana tingkat. Setelah itu, kita akan membicarakan hal yang lainnya. Setelah berkata seperti ini, Tetua Yesong pun membalikkan tubuhnya dan dia terbang untuk mencari tempat beristirahat yang kemudian diikuti oleh Xiaoyan, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana tingkat berapa yang akan diperoleh Xiaoyan di dalam tes esok hari? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.